Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Sehat ya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Ustadz Zendi. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan di mata pelajaran IPA. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian nanti anak-anakku semuanya juga diharapkan dapat menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, langsung saja untuk di slide yang pertama. Coba anak-anakku semua perhatikan gambar di slide ini, gambar A dan gambar B. Apa yang membedakan kedua gambar tersebut? Nah, sekarang kita bisa lihat ya, di gambar A dan gambar B tentu memiliki perbedaan. Di gambar A itu ada sekumpulan orang ya, yang sedang atau pemain bola yang sedang bermain bola di lapangan. Kemudian yang di gambar B adalah ada beberapa robot atau sekumpulan robot yang sedang bermain bola juga di lapangan bola. Nah, yang membedakan apa? Tentu saja yang membedakan antara gambar A dan gambar B, yaitu di gambar A ini yang bermain adalah manusia atau makhluk hidup, sedangkan di gambar yang B adalah benda mati atau robot ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Kalau tadi kita mengamati yang sedang bermain bola itu adalah benda hidup dan benda mati, kemudian di sekitar kita juga banyak sekali ya benda-benda yang termasuk ke dalam benda hidup maupun benda mati. Misalkan ada batu. Batu ini termasuk benda mati. Terus tas yang biasa anak-anakku sekalian bawa itu juga termasuk benda mati. Kemudian ada pensil yang biasa anak-anakku semua digunakan untuk menulis, itu juga termasuk benda mati. Kemudian ada seragam yang biasa dipakai di pondok, itu juga termasuk benda mati. Nah, kemudian ada motor, mobil, dan lain sebagainya, kereta misalnya, itu benda mati atau benda hidup? Ya, tentu saja benda mati ya, walaupun dalam kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, motor dan mobil itu bisa dinyalakan ya, bisa berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Tetapi pada mobil dan sepeda motor itu tidak memiliki ciri-ciri yang didapati pada makhluk hidup. Nah, kemudian ada kucing yang biasanya kita lihat ya di sekitaran pondok ataupun di sekitaran rumah kalian. Itu juga masuk ke dalam benda hidup atau makhluk hidup ya, karena kucing ini mempunyai ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, kemudian apa saja sih sebenarnya ciri-ciri dari makhluk hidup? Nah, di sini kita jabarkan. Adapun ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama adalah bernafas, kedua memerlukan makan dan minum, ketiga bergerak, keempat tumbuh dan berkembang, kelima berkembang biak, keenam peka terhadap rangsangan, ketujuh menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, kemudian kita breakdown satu persatu ya. Bernafas. Nah, bernafas semua orang atau semua anak-anakku di sini pasti selalu bernafas ya. Nah, definisi dari bernafas adalah menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Nah, fungsi bernafas itu apa sih? Nah, yang pertama menyediakan oksigen untuk darah dan membuang karbon dioksida. Yang kedua, mengambil oksigen kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan pembakaran atau melakukan metabolisme tubuh. Yang ketiga, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari pembakaran, kemudian dibawa oleh darah kembali ke paru-paru untuk dibuang, kemudian melembabkan udara di dalam tubuh kita, sehingga dengan tubuh kita lembab, maka bakteri, jamur, dan penyakit lainnya tidak mudah berkembang di dalam tubuh kita. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah memerlukan makan dan minum. Nah, tentu saja sebagai bagian dari makhluk hidup, kita semua membutuhkan makan dan minum ya, yang bertujuan
atau berfungsi untuk memperoleh energi. Kemudian yang ketiga adalah bergerak. Nah, yang namanya makhluk hidup pasti bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kenapa makhluk hidup itu bergerak? Ya karena pada makhluk hidup memiliki sistem gerak. Nah, sistem gerak ini bisa jadi terdiri dari tulang dan otot. Nah, semua makhluk hidup pasti memiliki yang namanya tulang. Setiap makhluk hidup pasti memiliki yang namanya alat gerak, sehingga memungkinkan makhluk hidup untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melakukan aktivitas. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Nah, anak-anakku semuanya di sini pasti mengalami ya yang namanya tumbuh dan berkembang. Nah, yang namanya tumbuh itu berarti perubahan pada bentuk fisik atau struktur tubuh makhluk hidup. Misalnya pada anak-anakku sekalian yang dulunya SD, tubuhnya kecil, kemudian naik kelas menjadi SMP, sekolah di Pondok Zam-Zam, kemudian memiliki tubuhnya berubah menjadi lebih tinggi ataupun lebih gemuk. Nah, itu merupakan bagian dari pertumbuhan. Kemudian juga di sini ada contohnya, kupu-kupu juga mengalami pertumbuhan juga ya, dan perkembangan mulai dari telur, terus berkembang menjadi ulat, terus berkembang menjadi kepompong, terus berkembang lagi menjadi kupu-kupu remaja ya, kemudian tumbuh menjadi kupu-kupu yang dewasa ya. Sama juga seperti manusia juga mengalami perkembangan. Nah, perkembangannya ini yaitu perkembangan kedewasaan. Misalnya anak-anakku semua dari SD, pola pikirnya mungkin masih sebatas anak-anak, masih suka bermain, masih suka bercanda dengan temannya. Kalau belajar mungkin masih suka tidak serius dan lain sebagainya. Pola pikirnya belum kritis. Nah, sedangkan di SMP ini tentu mengalami perkembangan ya. Semakin lama, semakin bertambah umur makhluk hidup, maka akan mengalami fase perkembangan pada pola pikirnya, lebih dewasa, lebih bisa bijaksana, lebih bersikap kritis, nah dan lain sebagainya. Begitu ya. Kemudian ciri selanjutnya adalah berkembang biak. Nah, berkembang biak ini atau yang biasa kita sebut dengan melanjutkan keturunan ya. Jadi misalkan anak-anakku ini mempunyai hewan peliharaan di rumah, misalnya contohnya kucing. Nah, tentu pada fase perkembangbiakannya ketika kucing sudah mulai dewasa, maka dia akan melakukan reproduksi ya atau perkawinan. Nah, dalam perkawinan ini maka akan menghasilkan anak kucing atau menghasilkan anakan kucing dari hasil reproduksi. Nah, itu yang disebut dengan berkembang biak atau bereproduksi. Nah, tujuan dari reproduksi itu apa? Tujuan dari reproduksi adalah melanjutkan keturunannya. Misalnya anak-anakku semua mempunyai kedua orang tua, kemudian keturunannya dilanjutkan lagi ke anak-anakku semua, ke santri-santrinya, ke anak-anaknya. Nah, begitupun selanjutnya ya, fase sampai nanti anak-anakku nanti sudah dewasa dan mempunyai keturunan, begitu ya. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Nah, peka terhadap rangsangan ini biasa disebut dalam ilmu biologi yaitu iritabilitas. Nah, contohnya di sini pada gambar ini. Nah, ketika anak-anakku atau santri-santriku semuanya berkendara di malam hari atau menumpang di mobil pada malam hari, terus ada sorotan lampu dari depan yang menyilaukan, otomatis refleks dari tubuh kita akan mencoba menghindari atau menutupi arah datangnya cahaya ya. Nah, itu yang disebut dengan kemampuan menanggapi rangsangan atau iritabilitas. Misalnya lagi anak-anakku semua berwisata ke pegunungan dengan suhu yang dingin, otomatis secara refleks maka kita akan menghangatkan tubuh kita ya dengan cara bisa menggunakan jaket atau menggunakan selimut. Nah, itu yang disebut dengan iritabilitas atau kemampuan dalam menanggapi rangsangan.
Kemudian yang selanjutnya adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, menyesuaikan diri terhadap lingkungannya ini biasa dalam ilmu biologi kita sebut dengan adaptasi. Misalnya di sini ada bunglon. Bunglon ya beradaptasi dengan lingkungannya dengan mengubah warna tubuhnya. Kemudian ada cumi-cumi menanggapi rangsangannya. Maksudnya menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan mengeluarkan cairan ya atau tinta hitam. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk salah satunya untuk melindungi diri ya, melindungi diri dari hewan pemangsa. Sehingga adaptasi ini bisa melindungi diri dari pemangsa hewan yang lainnya. Kemudian kita langsung saja masuk ke klasifikasi. Nah, klasifikasi itu didefinisikan sebagai pengelompokan ya. Jadi tujuan klasifikasi di sini yang pertama mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup di alam semesta ini. Yang kedua, menggolongkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang ketiga, mendeskripsikan suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan antara jenis yang satu dengan jenis yang lainnya. Yang keempat adalah memberikan nama makhluk hidup yang belum mempunyai nama. Nah, nanti silakan santri-santriku semuanya ini dihafalkan ya dipahami mengenai tujuan dari klasifikasi. Adapun ilmu yang mempelajari klasifikasi yaitu taksonomi ya. Taksonomi ini ilmu yang mempelajari klasifikasi atau ilmu yang mempelajari mengenai penamaan pada makhluk hidup. Nah, dalam taksonomi ini kita mengenal yang namanya tingkatan takson ya yang diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Nah, tingkatan takson ini terdiri dari kingdom ya, kerajaan, lalu ada phylum, divisi, lalu ada kelas, ada ordo, ada family, ada genus, ada spesies, dan yang terakhir adalah varietas. Jadi semakin ke bawah ya, semakin ke bawah atau semakin mendekati dengan genus yang sama atau family yang sama, bahkan spesies yang sama, tentu akan memiliki ciri-ciri yang sama pula ya. Misalkan antara kucing satu dengan kucing yang lain, misalnya antara kucing Anggora dengan kucing Persia itu memiliki ciri-ciri yang sama kan, berarti termasuk ke dalam kingdom yang sama atau bahkan spesies atau genus family yang sama. Beda lagi dengan semakin ke atas atau semakin berbeda kingdom, semakin berbeda kingdom atau phylum itu maka akan semakin banyak perbedaannya. Nah, untuk urutan dari tingkatan takson ini nanti anak-anakku semua untuk dihafalkan ya urutannya dengan benar maupun dipahami. Kemudian dalam taksonomi juga mengenal sistem 5 kingdom. Nah, ini tadi kingdom ya. Kingdom itu ada 5. Yang pertama kingdom Monera, yaitu kelompok makhluk hidup uniseluler atau bersel satu, lalu prokaryotik dan mikroskopik. Nah, contohnya ini ada bakteri dan ganggang hijau. Nah, prokaryotik ini yaitu maksudnya adalah tidak memiliki membran sel ya. Kemudian kingdom protista yaitu kelompok makhluk hidup dengan eukaryotik dan sebagian besar uniseluler atau satu sel bersel satu, tetapi sudah memiliki ciri-ciri dari tumbuhan, hewan ataupun jamur, misalnya euglena. Kemudian kingdom fungi atau jamur. Nah, ini yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, yaitu kelompok makhluk hidup eukaryotik dan tidak berklorofil. Contohnya jamur tiram. Nah, di sini ada jamur tiram. Contohnya yaitu bagian dari fungi atau jamur, tidak memiliki klorofil, tentu tidak dapat memproduksi makanan sendiri ya. Lalu ada euglena, di sini contohnya bagian dari protista. Lalu ada ganggang hijau, itu bagian dari Monera, dan bakteri juga bagian dari kingdom Monera. Kemudian yang keempat adalah kingdom plantae atau tumbuhan. Ini yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, yang paling sering kita lihat. Ciri-cirinya yaitu eukaryotik, multiseluler, berdinding sel yang mengandung selulosa dan berklorofil. Nah, berklorofil ini berarti dapat memproduksi makanan sendiri ya. Contohnya di sini ada padi. Kemudian kingdom animalia atau hewan, yaitu kelompok makhluk hidup eukaryotik, multiseluler, tidak berklorofil, dan heterotrof. Contohnya adalah gajah. Nah, tentu yang namanya hewan atau animalia, animal ya,
kingdom Animalia tentu tidak berklorofil ya, karena yang berklorofil itu hewan tumbuhan maaf ya, dan heterotrof artinya itu mencari makan sendiri ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita mencoba untuk mengklasifikasikan makhluk hidup ya. Kita mencoba untuk melakukan klasifikasi atau membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain untuk kita mengetahui sistem klasifikasinya atau taksonominya. Nah, di sini kita memiliki contoh ya, ada hewan di sini. Nah, kita sudah tahu ya ini namanya apa? Hewan primata ya, hewan orangutan. Lalu di sini satu lagi ada gambar hewan burung merak. Nah, kita mencoba melakukan percobaan sederhana saja. Untuk gambar yang pertama di sini. Nah, di sini kita disediakan tabel yang namanya kunci determinasi. Ini dalam bentuk sederhana. Nanti ketika anak-anakku semua sudah kembali ke pondok, kita mencoba percobaan mengenai kunci determinasi yang sesungguhnya, yang lebih lengkap ya, lebih lengkap dan lebih valid tentunya. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke 1A dulu. Nah, 1A dan 1B ke kolom yang 1. Nah, di kolom 1 ini kita diperlihatkan atau diketahui ciri-cirinya memiliki tulang belakang. Itu untuk 1A dan 1B-nya tidak memiliki tulang belakang. Nah, untuk hewan yang primata ini, orangutan ini, kira-kira memiliki tulang belakang atau tidak? Tentu orangutan itu pasti punya tulang belakang ya. Nah, berarti kita tulis di sini 1A. Nah, 1A. 1A berarti memiliki tulang belakang ya. 1A. Nah, di kolom yang sampingnya lagi, maka melanjutkan ke nomor yang kedua. Nah, kita lanjutkan lagi nomor yang 2. Ciri selanjutnya adalah, nah, orangutan ini memiliki ciri memiliki kelenjar susu atau tidak memiliki kelenjar susu. Tentu saja yang namanya orangutan sama seperti makhluk hidup yang lain ya. Seperti manusia, yang namanya orangutan pasti memiliki kelenjar susu ya. Tidak mungkin orangutan itu tidak memiliki kelenjar susu. Maka kita tulis di sini cirinya yang selanjutnya adalah 2A, yaitu memiliki kelenjar susu. Nah, kemudian dari memiliki kelenjar susu, kemudian kita tarik ke kolom sampingnya, yaitu masuk ke kelas mamalia. Nah, di sini kita bisa dapatkan ya, yang namanya orangutan itu masuk ke dalam kelas mamalia ya, masuk ke dalam kelas mamalia. Nah, kita cukup sampai di sini dulu, sampai ke kelas dulu saja ya. Nanti kalau sudah kembali ke pondok, kita mencoba mengklasifikasikan makhluk hidup sampai tingkatan yang paling akhir, yaitu ke tingkatan spesies ya, sampai diketahui nama hewannya apa secara nama latinnya. Kemudian kita contoh yang kedua. Gambar yang kedua ini adalah gambar burung merak. Nah, kita lanjut ke nomor yang 1 dulu. Sama seperti tadi, nomor 1. Nah, kira-kira burung merak ini memiliki tulang belakang atau tidak memiliki tulang belakang? Kira-kira apa? Ya, betul sekali ya. Yang namanya hewan merak ya, pasti memiliki tulang belakangnya ya secara anatomi. Sama seperti orangutan tadi, berarti masuk ke 1A ya. Nah, 1A ini seperti yang orangutan tadi, setelah kita masuk ke 1A, maka kita akan diarahkan ke nomor 2. Nah, ke nomor 2 ini kira-kira maksud saya burung merak ini memiliki kelenjar susu atau tidak memiliki kelenjar susu? Nah, tentu saja yang namanya merak tidak memiliki kelenjar susu ya. Maka kita tulis di sini 2B. 2B. Ciri yang kedua adalah tidak memiliki kelenjar susu. Nah, setelah kedua B, kita akan diarahkan ke nomor 3. Ke nomor 3. Nah, di sini ada 3A ataupun 3B. Nah, 3A di sini bergerak dengan menggunakan sirip dan bernafas dengan menggunakan insan. Dan yang ketiga B adalah bergerak tidak menggunakan sirip dan bernafas tidak menggunakan insan. Tentu saja ya, yang namanya burung merak pasti bergerak tidak menggunakan sirip dan bernafas tidak menggunakan insan ya. Jadi masuk ke ciri selanjutnya adalah 3B. Nah, kita berpindah ke kolom sampingnya, kita akan diarahkan ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini ada 4A dan 4B. 4A itu tubuh ditutupi oleh sisik yang keras.
Dan 4B adalah tubuh ditutupi oleh bulu. Nah, kira-kira ciri mana yang dimiliki oleh burung merak? Tentu ciri yang kedua ya, di 4B ya, tubuh ditutupi oleh bulu. Nah, kita langsung ketikkan saja di sini, masukkan ciri yang keempat adalah 4B. Tubuh ditutupi oleh bulu. Nah, di sini kita sudah dapatkan kelasnya. Nah, jadi burung merak itu masuk ke kelas Aves atau kelas burung ya. Nah, kita cukup kunci determinasinya sampai di kelas saja. Nah, nanti untuk sampai ke tingkatan yang lebih detail, tingkatan ke genus, family, sampai dengan ke spesiesnya nanti kita praktekkan di pondok ketika nanti anak-anakku semua sudah kembali ke pondok. Nah, begitu ya pembelajaran klasifikasi kali ini. Nanti anak-anakku semuanya kalau masih belum paham bisa dibaca lagi videonya sambil di-pause dan dicatat hal-hal yang penting. Kemudian jangan lupa di pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan ya. Ulangannya ada pada bab 1 dengan materi penyelidikan IPA dan pengukuran besaran pokok dan besaran turunan. Nah, untuk anak-anakku semua, materinya, rangkuman materi dari bab 1 sudah ada di web. Yang kemarin sudah membuka video pembelajaran di web, tentunya harusnya sudah mendownload ya rangkumannya di situ di bab 1. Kemudian nanti jika teman-teman atau santri-santri semuanya ada yang masih belum mendownload, nanti insya Allah saya akan masukkan lagi di webnya sehingga anak-anakku bisa mendownload rangkuman materi bab 1 yang insya Allah minggu depan akan kita adakan ulangan. Nah, jangan lupa setelah ini belajar. Dan kemudian jangan lupa juga untuk mengisi soal evaluasinya 3 nomor mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, begitu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dipersiapkan agar nilai ulangannya bisa baik. Dan insya Allah untuk ulangannya pilihan ganda 10 nomor. Dan insya Allah semuanya mudah-mudah asalkan anak-anakku semuanya belajar ya. Baiklah, begitu. Pembelajaran kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.